Seperti diduga, Indonesia akan sulit mengalahkan Vietnam. Dan bukan hasil imbang, tetapi kekalahan akhirnya dialami oleh adik-adik kita dengan skor tipis 0-1 dalam pertandingan Piala ASEAN AFF yang berlangsung di Hanoi semalam. Kemenangan ini bagi Vietnam menempatkan mereka di posisi teratas klasemen sementara Indonesia ada di urutan kedua dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Sementara Vietnam di posisi pertama dengan 6 poin dari 2 pertandingan karena menyapu bersih 2 kemenangan. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap bersama Bung Yes. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Memang seperti kita perkirakan awal bahwa kalau menang itu merupakan kejadian luar biasa Indonesia atas Vietnam. Tetapi akhirnya memang kita mengalami kekalahan 0-1. Meski demikian, peluang Indonesia belum tertutup. Paling tidak bisa merebut posisi kedua untuk melaju ke semifinal. Dan di semifinal, karena terjadi pertandingan silang, maka bukan tidak mungkin kalau kita lolos sebagai peringkat kedua nantinya, maka kita akan berhadapan dengan juara grup A yang kemungkinan besar diraih oleh Thailand. Nah, kita masih menyisakan 1 pertandingan lagi di grup B, yaitu melawan Filipina, di mana kita bertindak sebagai tuan rumah. Nah, kompetitor kita untuk merebut 1 tiket ke semifinal selain Vietnam yang sudah hampir pasti lolos merebut 1 tiket, maka kompetitor Indonesia adalah antara Filipina dan Myanmar. Karena kemarin juga Filipina kembali ditahan draw 1-1 oleh Laos. Ini merupakan 2 pertandingan draw yang dilakukan oleh Filipina, sehingga mereka sementara meraih 2 poin. Tinggal 2 sisa pertandingan bagi Filipina, yaitu melawan 2 tim tangguh, yaitu Vietnam dan Indonesia. Kalau menghadapi Indonesia nanti Filipina kalah, selesailah peluang mereka. Tetapi kalau mereka draw, maka mereka pun masih bisa mengambil 1 tiket saat harus menang lawan Vietnam. Tetapi itulah di atas kertas kita bisa menganalisis saja, tapi kita tunggu pembuktian di lapangan. Apakah Indonesia bisa meraih kemenangan atas Filipina dan menguatkan posisi untuk lolos, atau justru Filipina akan menyulitkan Indonesia dan membuka peluang untuk lolos nantinya di pertandingan terakhir Indonesia. Semalam memang adik-adik kita bermain ya memang dengan standar ya, apalagi pelatih Sintayong kembali mengubah formasi starting 11. Sekitar 5 perubahan yang terjadi untuk 11 pemain yang bermain sejak menit awal. Ya, bahkan Rafael Struijk dicadangkan baru masuk di penghujung babak pertama menggantikan Rivaldo. Sementara Asnawi yang sebelumnya dicadangkan bisa langsung bermain sebagai starter. Nah, di depan pun kita lihat Sintayong lebih banyak mengandalkan Rivaldo yang kemudian diganti oleh Rafael bersama Hoki Caraka. Dan selama babak pertama, seperti yang sudah saya duga sebelumnya, Vietnam akan mengurung kita. Dan itu terjadi hampir sepanjang 45 menit pertama. Tetapi ya, Vietnam juga di luar dugaan tidak tampil impresif, ya. Atau memang mereka sulit untuk membongkar pertahanan ketat yang diperagakan oleh Indonesia. Sehingga babak pertama walaupun Vietnam menguasai pertandingan, tetapi mereka sulit untuk bahkan menciptakan peluang saja tidak bisa. Jadi babak pertama hampir kedua tim tidak bisa mendapat peluang berarti. Baik Vietnam yang menguasai pertandingan secara penuh maupun Indonesia
Tidak ada serangan balik yang membahayakan pertahanan gawang Vietnam. Di babak kedua pun demikian. Vietnam lebih menguasai pertandingan dan gol satu-satunya bagi Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai di menit 77 ya. Itu pun gol terjadi karena kelemahan pertahanan kita. Ada sekitar 4-5 pemain di kotak kecil, ya 16 meter. Tetapi mereka lebih banyak konsentrasi melihat bola, tidak melihat ada dua pemain yang bebas berdiri di sisi kanan pertahanan atau gawang kita. Dan ketika bola mampir ke kedua pemain itu, mereka berhasil melakukan kerjasama yang baik dan Nguyen Quang Hai akhirnya melepaskan tendangan keras menyusur tanah dan Cahya masih sempat mencoba menangkap bola, namun bola yang terlalu deras datangnya masih bisa menerobos dari tangkapan Cahya sehingga membuat Vietnam unggul 1-0 dan itu bertahan sampai akhir pertandingan. Saya juga perlu menyorot ya pemain-pemain kita dalam merangkai kerjasama di lapangan. Tidak terlihat ada sebuah kerjasama yang baik sepanjang 90 menit. Kalaupun ada, itu paling 1-2 kali mereka peragakan. Selebihnya mereka tidak tahu bermain bola yang benar seperti apa. Misalnya ketika temannya menguasai bola dan dalam kondisi menyerang, pemain yang tidak memegang bola harus membuka peluang, mencari tempat untuk menerima bola. Itu tidak dilakukan secara konsisten. Ada satu peluang emas yang sebetulnya diperoleh Indonesia sebelum Vietnam meraih golnya, diperoleh oleh Detan sekitar di pertengahan babak kedua. Kerjasama yang dibangun Detan dan juga Akram Fikri yang menusuk sisi kiri pertahanan Vietnam diakhiri dengan tendangan yang tidak terlalu deras dan tidak terlalu presisi. Sehingga tendangan Detan dari dalam kotak penalti masih bisa diblok oleh kiper Vietnam. Padahal dia dalam posisi yang harus lebih tenang untuk mengarahkan bola ke gawang. Tetapi tendangannya tidak terlalu matang, tidak terlalu akurat, akhirnya bisa diblok oleh kiper Vietnam. Hanya itu peluang yang terbaik diperoleh oleh Indonesia. Selebihnya hampir tidak ada peluang yang baik. Nah, bagaimana dengan kerjasama antara Hoki Caraka dengan Rafael Strike? Itu pun tidak kelihatan. Padahal mereka berdua ini pernah duet di tim senior di kualifikasi Piala Dunia. Tetapi kembali terlihat kelemahan dari kerjasama kedua pemain ini. Terkadang mereka juga terlalu jauh turun bertahan ke kotak ke lini tengah. Khusus untuk Rafael Strike. Pemain ini terlihat mungkin kelelahan atau kecapean atau kurang percaya diri atau memang tidak mampu menggalang kerjasama dengan rekan-rekannya. Dia lebih banyak berlari dan ketika memegang bola pun dia tidak bisa melakukan aksi individu dengan bola atau paling tidak mengajak rekan-rekannya untuk bekerja sama. Sering dia mendapat bola tapi mencoba melewati 1-2 pemain akhirnya terganjal, bola direbut lawan. Nah, ini yang masih perlu diperbaiki oleh Sintayong ya. Kalau memang Sintayong pernah menyuarakan bahwa pemain-pemainnya di Piala ASEAN ini sangat kelelahan, saya kira itu hanya mencari alasan bagi dia, pembenaran bahwa tim ini tidak bagus karena pemain kelelahan, itu tidak benar. Karena oleh PSSI Sintayong sudah diberikan kuasa penuh menangani tim senior, under 23, bahkan under 20. Tetapi apa yang terjadi? Kalau dia mengeluh pemain-pemain kita kelelahan, harusnya dia yang mengoreksi diri sendiri. Apakah program dia sudah dijalankan dan apakah dia mengontrol program dia yang mungkin dijalankan oleh pelatih-pelatih lokal yang dipercayakan oleh dia. Ini yang harus diperbaiki oleh Sintayong. Jangan sampai dia melepaskan tanggung jawab, mencari kambing hitam, lalu menyorot pemain-pemain kita sebagai pemain yang tidak disiplin, tidak bisa menjaga kondisi, bahkan kelelahan. Ini tidak boleh, ya. Nah, Sintayong juga harus sadar. Ini kalau dia gagal di Piala ASEAN ini, maka mungkin dia harus koreksi ya bahwa di tim senior karena banyak pemain diaspora, banyak pemain keturunan sehingga ada sedikit prestasi untuk sementara. Tetapi ketika dia menangani tim yang mayoritas lokal,
terlihat tidak ada kemajuan apa-apa yang dilakukan oleh Sintayong. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai dia melakukan blunder dan di Piala ASEAN ini Indonesia bahkan tidak masuk semifinal. Tapi oke lah, tadi saya katakan untuk sementara masih berpeluang masuk semifinal. Tetapi kalau gagal, Sintayong siap-siap untuk menerima kritik atau bahkan sampai pada peninjauan kembali statusnya sebagai pelatih kepala di tim nasional Indonesia. Bagi semua rekan sahabat Rise Soccer TV, ingat bola itu bulat. Giring terus!